Selamat datang di The Gesda Podcast. Saya adalah tuan rumah Anda di episode pertama ini. Saya ingin membahas sebuah topik yang sangat menarik. Yang menariknya itu justru karena kisahnya sebenarnya. Jadi ini adalah kumpulan puisi dengan judul Maaf Saya Bukan Penyair. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa kok diberi judul seperti ini, ya kita tanya langsung ke penulisnya. Henry Nur Cahyo lahir di Lamongan 22 Januari 1959. Pernah sekolah formal di Fakultas Kedokteran Hewan, Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Masuk tahun 1977, namun tidak selesai lantaran lebih sibuk dengan kegiatan di luar kampus. Mulai main teater, ikut demonstrasi, penelitian sosial budaya, aktif di lembaga swadaya masyarakat, ya waktu itu LSM masih baru dikenal ya, dan berbagai kepanitiaan kegiatan kesenian termasuk mendaki gunung. Tahun 1979, tulisannya pertama kali dimuat di majalah remaja. Sejak itulah dunia tulis-menulis mencanduminya sehingga menjadi penulis lepas di berbagai media massa dan hinggap di mingguan Memorandum yang kemudian menjadi harian Surabaya Post, majalah Jakarta dan beberapa media lagi. Oke, itu singkatnya. Sekarang kita langsung aja kita wawancarai Mas Henry Nur Cahyo. Selamat siang Mas Henry. Selamat siang. Ya, kita langsung aja ya. Maaf Saya Bukan Penyair, sebuah antologi puisi. Antologi itu secara harfiah diturunkan dari kata bahasa Yunani yang berarti karangan bunga atau kumpulan bunga. Benar ya? Kemudian disimpulkan menjadi sebuah kumpulan karya-karya sastra. Istilah populernya adalah bunga rampai. Awalnya didefinisikan mencakup kumpulan puisi yang dicetak dalam satu volume. Sebenarnya apa yang memotivasi Mas Henry untuk membuat atau menulis buku ini? Gini, saya itu kan sering terlibat di berbagai acara. Ketika acara itu sedang berlangsung, seringkali itu saya kemudian tergerak menulis puisi secara spontan. Nah, puisi itu kemudian saya bacakan di acara itu. Ya, itu sudah lama sekali. Nah, tapi ketika kemudian berjalan bertahun-tahun sampai puisi pertama saya kan 2001, berarti 80 tahun. Lama-lama saya pikir, emang ini dibukukan aja gitu. Makanya kemudian puisi-puisi saya cenderung cair. Jadi puisi ini ya orang awam bisa ngerti lah, tidak perlu memikirkan artinya apa, karena puisi ini dibuat untuk dibacakan. Jadi orang nggak perlu mikir apa artinya gitu. Ya itu yang membuat saya menarik tuh sebenarnya bukan isi puisinya ya. Saya juga belum baca semuanya soalnya. Tapi ya itu tadi, kebanyakan orang itu mikirnya membuat puisi itu harus semedi dulu misalnya, harus dalam kondisi-kondisi tertentu di mana harus tenang, harus di terbuka, di alam terbuka, di menghadap pemandangan yang indah atau bagaimana. Tapi ternyata bikin puisi itu bisa di tengah-tengah pekerjaan, di tengah kesibukan, mungkin lagi ngaret gitu bisa ya Mas Henry ya? Bisa aja lah, puisi itu kan karya seni dan yang namanya karya seni kan bebas gitu loh. Makanya di sini saya di pengantar buku ini saya sebutkan misalnya, apakah yang disebut puisi itu harus berupa rangkaian kata-kata yang sulit dipahami maknanya? Apakah puisi itu memang hanya dapat dimengerti oleh alat penyair dan seniman saja? Apakah puisi memang tidak perlu dimengerti dan dipahami, melainkan cukup dinikmati saja? Kalau jawabannya adalah iya, maka dengan tegas saya katakan, maaf, saya bukan penyair. Ini semacam otokritik juga, semacam kritik terhadap para penyair yang menurut saya puisinya sulit dipahami. Tapi ya tidak apa-apa, itu kan satu standar tersendiri.
Puisi saya adalah genre yang puisi populer, yang orang awam pun bisa mengerti maknanya tanpa harus berkerut-kerut gitu. Tidak harus terikat dengan aturan-aturan atau definisi-definisi tertentu. Gak ada. Syukurannya aturan itu dewe. Punya kan pencipta. Seniman kan pencipta. Itu menarik. Bebas apa saja ciptakan. Terus proses memulai menulisnya gimana? Jadi tadi spontan. Jadi kalau saya sedang acara terus kemudian tertarik bikin terberit bikin puisi aja. Seperti contoh saya ini, contohnya puisi yang pertama itu banyak. Ini puisi di buku ini yang puisi yang paling tua ini. Waktu itu saya bikin di Bandar Lampung tahun 2001. Ya. Ini waktu itu saya mengikuti acara pertemuan LSM seluruh Indonesia yang bicara tentang hutan. Banyak orang berdiskusi tentang hutan adalah bahasa-bahasa macam-macam gini. Terus akhirnya saya mencoba merangkum pikiran saya dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang singkat. Makanya judulnya adalah Fajar Hutan. Jadi nggak perlu apa langsung ke orang ngomong fabulous seminar seperti itu. Jadi bisa kita bacakan ya, Fajar Hutan. Iya. Masyarakat adat percaya hutan-hutan dijaga para hantu. Orang-orang tak berani merusak hutan karena takut pada hantu. Masyarakat adat percaya hantu-hantu setia menjaga hutan. Bertulah hitam setiap dahan selalu siaga bersama harimau dan gajah, bersama singa dan serigala. Tapi sekarang orang-orang seenaknya merusak hutan. Hantu-hantu tidak lagi menakutkan. Para hantu lantas mengadu pada Tuhan, saling memberikan mandat menjaga hutan. Orang-orang sudah tidak lagi takut pada hantu, juga pada Tuhan. Dia permainan karena kata saja. Ini ada, jadi buku ini ada 3 macam, ada tiga bagian ya. Jadi bagian yang pertama adalah fasilitas lingkungan. Ini isinya memang puisi-puisi yang saya tulis ketika ada acara tentang lingkungan hidup. Ya, karena kebetulan saya juga aktif di lingkungan hidup. Saya jadi anggota WALHI sejak tahun bulan dulu. Itu makanya banyak puisi-puisi tentang lingkungan. Kemudian bagian yang kedua ini puisi retreat. Ya, puisi retreat itu puisi yang saya tulis ketika saya mengikuti retreat tahun 2011. Itu di wihara namanya Brahma Wihara Frama di Singaraja Bali. Selama 10 hari itu tidak boleh bicara, tidak boleh berpikir, tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Meditasi terus-menerus selama 24 jam. Nah, saya gelisah gitu. Saya merasa tidak ada yang saya tidak bicara karena mau nggak boleh. Tidak bisa baca, ada itu saya bicara pada diri saya sendiri. Dan selama saya ikut retreat 10 hari itu saya tiba-tiba ada puisi, kalimat-kalimat yang menarik saya catat gitu. Nah makanya kemudian ketika 10 hari berakhir, saya bilang pada Bante, pada guru pembimbing meditasi itu, saya bilang, Pak Henry, apa hasilnya selama 10 hari? Saya punya puisi. Udah itu, tapi sudah ada di sini. Makanya kemudian ketika retreat itu berakhir, saya langsung ketik di HP, waktu itu masih BlackBerry. Saya ketik di BlackBerry itu adalah puisi-puisi pendek, gitu, beberapa baris saja, gitu. Misalnya gini ya, di retreat itu kan kita tidak boleh membunuh makhluk hidup ya. Yeah. Baik semut, nyamuk tidak boleh, itu termasuk pelanggaran itu. Makanya kemudian saya buat puisi judulnya Samadhi. Maaf ya nyamuk, maaf ya semut, aku tak boleh membunuh makhluk hidup. Jangan kau usik Samadhi. Ya karena berapa baris saja udah jadi puisi. Iya berapa baris? 5 baris. Jadi waktu ikut retreat itu jenuh itu. 3 hari pertama bisa, 5 hari pertama mulai seneng, 7 hari nyaman. Waktu itu sampai 10 hari, loh kok 10 hari ya? Jadi tenang. Iya, karena kita, ya itu tadi, kita nggak boleh berpikir, nggak boleh angen-angen, nggak boleh apa-apa, kita harus
prinsipnya adalah now and here. Jadi sekarang dan di sini. Karena waktu itu seperti tidak berjalan ya. Iya. Nah, seperti puisi itu ya. Judulnya menunggumu. Jarum jam tak berdetak. Jadi kan jalan sudah bergerak karena waktu itu selalu berhenti gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu saja baca umum. Artinya temanya macam-macam ya. Ada tema tentang ya seperti maaf bukan saya penyair itu. Ada puisi bahasa Jawa, ludukan. Kemudian ini puisi zaman waktu tahun 2014 atau kapannya ini. Waktu itu saya menjawab puisinya Fadlizon tentang Prago. Juga siapakah kamu? Fadlizon bikin puisi tak jawab bukan puisi. Ada puisi tentang tahun 2014 itu kan saya selama setahun tinggal di Jakarta membantu di Kemenpora. Jadi karena saya tidur di kantor Kemenpora, saya tiap pagi itu jalan-jalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu kemudian saya bikin puisi panjang gitu. Jalan lingkar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai satu bait itu. Ribuan orang berjalan bagikan banjir Jakarta. Mengarus keliling bangunan stadion mewah. Stadion melawan jarum jam. Menginapkan tawaf di Masjidil Haram. Sebagian kecil orang-orang berjalan melawan arus. Tentu mereka tidak sedang beranaksi. Fakta di Jakarta macam-macam ya. Terus Panji dah. Kalaupun di Panji itu pada ketika saya ada reuni teater Gajah Mada tahun 2015. Waktu itu ada pementasan teater. Terus saya diminta, kamu boleh promosi buku Panji, tapi harus dalam bentuk puisi. Gitu. Nah, jadi saya buat puisi tentang Panji. Jadi seperti apakah Panji? Panji siapakah kamu? Terus ini apa melawan pakem ya? Kalau dulu waktu saya belajar masih SD SMP itu puisi itu ada iramanya A B B A seperti itu. Wah itu pasti aja. Jadi satu itu pembedanya apa? Baca lain. Kalau puisi lebih baik pasti. Ya sekali lagi kembali kepada substansi dari karya seni. Kalau dalam bahasa seni ekstrim, seniman itu Tuhan. Lain kalau kita bebas menciptakan kata seperti tingkat kita menghadapi kata putih. Mau dibikin apa kata bebas, saya punya. Ya begitu pula bikin puisi. Kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dibikin sulit? Nah, Iya. pada mana orang itu? Iya. Ternyata kalau orang baca puisi saya itu, tahu pasti nggak ngerti. Kabeh orang ngerti itu karena kita tidak. Nah, sebenarnya Seni memang harus bebas ya. ada ya. Oke. Salah jadi itu waktu itu belum ada WA ya, ada SMS. Iya. Ada puisinya cuma 3 baris, judulnya SMS. Kutulis SMS di atas selembar angin. Semoga kau membaca ya. Sahib. Foto arti. Ya harus yang Ya itu SMS dari waktu reuni coba tulis puisi. Jadi sangat benar. Terus inspirasinya berarti ini ya mengalir gitu aja. Ya inspirasinya tidak. Jadi tidak ada niatan bikin puisi, ada. Kalau saya hadir di sebuah acara, tiba-tiba terus seperti muncul dorongan dari dalam hati ditulis. Sekarang sih enak kita tulis di HP gini ya. Dulu itu saya nulis di kertas ada, saya tulis gini, makanya kemudian banyak yang hilang. Sebetulnya banyak dari ini ada yang hilang, jadi kadang-kadang diminta teman gue terus pen. Iya. Saya dulu punya ini buku tulis isinya lagu-lagu banyak. Terus kebanjiran udah hilang. Loh itu kan niat gitu loh. Gue tidak nulis sedikit, Gak punya. niat ya, artinya mendadak, spontan, sehingga nulisnya di kertas apa saja saya nemu gitu loh. Harus nemu bungkus rokok orang apa gitu. Setelah itu terus hilang gitu loh. Karena balik-balik hilang saya merasa eman gitu loh. Oh iya lah, mana terus di buku. No, ada buku ini kan enak. Tapi gimana orang kalau ada acara kepingin baca buku, baca puisi ya silakan ngambil dan si kapal. Kira-kira saran buat para penyair muda atau orang-orang yang pengen menulis baru mau mulai itu loh. Ya pertama jangan takut menulis puisi. Karena puisi itu
tergantung kamu nggak perlu berpikir puisi kayak puisiku ahel puisi kayak kalau bisa dibikin mudah kenapa dibikin sulit gitu. Kayak gini ya, saya dulu pernah ke mana itu ke Lombok ya, di Pantai Sendinggi kan. Saya dulu aja sore ya sambil nunggu sambil tadi dan itu dari puisi. Setelah itu hujan deras di Pantai Sendinggi, aku berteduh sambil minum kopi. Ketika hujan reda, aku pun bersel. Anak-anak bermain riang di lautan, aku iri pengen ikutan. Bukankah untuk bersenang-senang tidak harus menjadi anak-anak lagi? Sore hari di Pantai Sendiri, lama sekali menunggu tenggelam matahari. Sayang sekali, aku harus pergi. Karena orang mendengar saya baca gini langsung bisa bayangkan, jadi saya duduk-duduk di Pantai Sendiri dari sering tenggelam suwi banget. Matahari. Berapa itu? 2017. Sederhana, Boy. Dan makanya waktu itu saya memposting tidak pede ketika saya mulai berbuat lebih. Ini sebetulnya kan dicetak tentang kemarin ya, bulan Januari 2023. Dan ini sebetulnya kado untuk nambah LAS sebetulnya. Makanya tulisannya 22 Januari 2023. Ini kado ulang tahun. Tapi sebetulnya buku ini sudah jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Gitu loh. Tapi mau nakal baik kan gak pede gitu loh. Jadi waktu saya print sendiri, tak jepret, terus tak bawa kemana-mana, gak pede gitu loh. Tapi kan, cetak lah, nggak nyetak, tidak harus banyak aja. Makanya saya coba cuma 30 eksemplar. Saya kok tertarik dengan retret tadi ya, Bu. Ya, sebenarnya bisa terkait juga sih sama buku ini. Maksudnya kalau retret selesai, kok semari? Kan tuman Terus apa bisa itu diulang jadi untuk mungkin menghasilkan sebuah karya, entah itulah puisi atau sebuah artikel atau seperti yang saya bilang, retret itu ini kan itu macam-macam, ada versi Katolik, saya ikut versi Buddha. Jadi saya selama 10 hari di Bali itu berkumpul dengan banyak orang dari berbagai negara. Ya tahu ngomong-ngomongan, emang nggak boleh ngomong-ngomongan. Yang kita lakukan waktu itu misalnya bangun pagi hari itu jam 3 sudah harus bangun. Jadi pakai tendangan, pakai bang bangun. Kegiatan pertama bangun itu apa? Jalan kaki di taman. Setelah itu kita ikut ritual Buddha. Waktu itu saya sempat diingatkan sahabat ya, Pak ini kalau tidak merasa apa istilahnya, tidak merasa sek dengan ritual Buddha, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ini bebas, ini nggak ada. Ini kan bebas orang agama apa saja. Jadi waktu itu yang ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada Islam, ada Kristen, ada yang nggak punya agama ya bebas saja dari berbagai negara. Waktu itu saya ikut aja ritual Buddha itu, tapi karena saya anggap ini teater. Jadi saya tidak menganggap ini sebaya, ini teater. Ada Buddha, Saman, Gacami, terus apa lagi saya lupa. Jadi kita ngetul Buddha ya asik-asik. tapi kok ada kayak bisa nggak boleh kok jadi puisi nggak? Iya nggak boleh. Kenapa? Ya karena kan saya berpikir. Jadi selama 10 hari itu tidak boleh berbicara, tidak boleh berpikir, tidak boleh membaca. Ya pokoknya khusus meditasi. Tapi kok ditanya hasilnya? Itu ya, itu tetap 2 hari sekali ada evaluasi. Itu kan. Makanya terus orang dilatih untuk akrab dengan diri sendiri. Sebetulnya kalau meditasi itu apa? Saya pernah waktu itu saya posting di Facebook, dibilang, Mas Saman pindah ke Buddha. Enggak, saya bilang gitu. Enggak, karena meditasi itu gini loh. Meditasi itu kan umum, about it is apa namanya itikaf. Itikaf itu meditasi. Nah, namanya meditasi itu ada banyak golongan, banyak versi, tapi ada 2 golongan besar, yaitu namanya Samanta. Samanta itu adalah meditasi yang khusus, cara Jawa itu topo. Jadi itu sepi nak gua itu bobong ini kamangan kamu bisa tergulu hari itu Samanta. Artinya kita sengaja meditasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi meditasi yang saya ikuti adalah meditasi jenis yang kedua, yaitu meditasi vipassana.
Nah, meditasi vipassana itu kita bisa lakukan sambil apa saja. Sambil duduk, sambil jalan, sambil sembahyang, sambil makan, sambil apapun. Silakan kita beraktivitas seperti biasanya tapi meditasi. Nah, pengertiannya meditasi adalah kita harus konsentrasi terhadap apa yang sedang dilakukan saat itu dan di situ. Berarti ini terkait dengan kegiatan sehari-hari. Iya, ya boleh. Tapi waktu itu memang nggak ada kegiatan apa-apa, kita coba jalan. Saat itu duduk, ya silakan gitu loh. Nanti kalau pagi ada ritual Buddha itu yang bilang makan. Ya seperti makan tuh waktu ini makan. Kalau kita biasanya kalau makan biasanya kita kecap-kecap atau sebentar lagi ngaduk, nggak boleh. Nah kecap-kecap dong, ngaduk dong. Jadi ngambil sego, ngambil nasi set. Taruhnya. Ketika kita aktivitasnya di mulut, tangan nggak boleh bergerak. Makanya orang makan tuh bisa sampai 15 menit. Iya, Kita rasakan setiap gerak kita. Dan waktu itu saya ditanya sama teman saya kan, yang ngajarkan teman saya orang Buddha. Kenapa saya bilang, loh kak, itu kenapa saya perlu meditasi? Karena meditasi itu akan menjadi sebagai latihan untuk melakukan sembahyang secara tumak nina. Ya, tenang. ini tempatnya sekarang, sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau sholat itu kita lakukan secara meditatif, kita kan kita akan dengarkan suara jantung kita rasakan degus napas kita rasakan aliran darah kita. Kan itu meditasi itu. Nah, kalau kita bisa melakukan sholat dengan cara meditasi seperti itu, maka sholat kita akan tumak nina. Oh iya. Nah, ya lah. Gitu. Kalau selama kita sholat mikir sepeda kamu kunci di kita gitu kan, itu tidak boleh. Tapi tidak kan seperti itu. Oke. Makanya tujuan saya waktu itu meditasi adalah supaya saya bisa tumak nina. Oke, kembali ke kesenian. Jadi tidak hanya puisi. Masalah meditasi tadi, sebenarnya ada hasilnya kan? Maksudnya apa ada bedanya diri kita berkesenian sebelum pernah bermeditasi dengan diri kita yang sudah pernah bermeditasi? Ya, retreat itu kan semacam latihan kalau saya. Iya, benar. Jadi semacam workshop gitu loh, semacam training gitu loh. Karena selama 10 hari itu saya diajari latihan meditasi vipassana yang menurut Bante di sana pembimbingnya ini hanya latihan, tergantung bagaimana Pak Henry mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kemudian saya sering mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk misalnya naik motor. Naik motor itu meditasi loh, tapi sering kali kita berpikir macam-macam. Cuma kita konsentrasi loh, motor nabung liwat segala macam. Kan kita nggak pernah berpikir, kita nggak kan ya? Karena kita kan dia ini. Itu berarti meditasi Sudah berlatih latihan itu biasa, harus gak mikir lagi. bahkan ketika saya ngetik, saya bikin artikel, nulis buku itu meditasi enak sekali. Makanya saya sering kali, saya jarang melekan. Saya tidur tuh maksimal jam 11, balik mata jam 12. Tapi nanti jam 3 atau jam 4 bangun, wah itu enak lancar. Dalam waktu 1 jam aja saya bisa ngetik belasan halaman. Itu meditasi karena kusut. Itu hasilnya seperti ini. Nah, ini saya penasaran aja soalnya Mas Henry ini kan seniman senior. Semua ditulis, lukisan jadi tulisan, puisi jadi tulisan, musik kayaknya yang belum ya. Gak bisa musik. Gak bisa gitaran gitu. Bukan sampai kita harus saya memahami keterbatasan saya memahami musik. Bagi saya musik itu suara, dan suara itu bunyi itu universal. Tapi ketika kemudian konkretkan dalam bentuk nada apa segala macam nggak ngerti aku. Gila, kayak suara tuh bisa menikmati. Dan misalnya saya menikmati suara air, saya menikmati suara angin, saya mencoba menikmati suara yang jauh yang nggak pernah terdengar, itu ada. Saya menikmati ritme orang berjalan, menikmati ritme sepeda motor, menikmati suara. Ya itu bagi saya musik sebatas itu. Apalagi nadanya apa segala macam baru. Bahkan ketika ada pementasan musik, waktu saya di Surabaya Pos kan saya juga tulis musik. Ya, saya tulis sebagai orang awam. Demikian pula di seni rupa. Saya pernah dikritik oleh teman saya di seorang pelukis dan dia seorang akademis. Dia bilang, tulisannya Mas Henry itu kayak iso dirujuk kalau sanate. Saya bilang belum aja dijawab. Karena saya bukan penulis akademis. Saya menulis seni rupa itu berangkat dari pemahaman saya sebagai orang awam.
Jadi saya memahami seni rupa sebagai orang awam, sehingga orang awam yang membaca tulisan saja, dia bisa memahami lukisan itu. Demikian pula ketika saya menulis teater, menulis tari, menulis pertunjukan dari orang awam. Karena saya tidak pernah menggunakan rumus-rumus akademik, karena saya bukan orang akademik. Itu sih, anak akademik itu tidak punya teori. Ya sebagai orang awam aja. Orang sering kali bilang ke saya misalnya, iya aku mau teater ya Afrisan gak ngerti. Kayak siapa penikmat ya. Tapi ketika aku baca tulisan laporan ini Mas Henry, tiba-tiba mau letak ada payung. Situ karena saya mencari itu aja sederhana aja. Mencoba menguraikan supaya bisa diterima oleh Saya tidak perlu menjelaskan diri saya hanya persepsi saya sebagai orang awam. Makanya musik itu saya pahami sebagai irama, sebagai ritme, gitu loh. Ya tapi memang kalau dari saya musisi ya, memang musisi pun ada macam-macam. Ada yang lebih menekankan diri ke harmoni supaya bisa dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas. Ada yang lebih ke akademisi, lebih ke not balok lah, terus No, not balok, but come on, bro. Itu nanti Mas Aji itu ya. Iya, oke. Tapi ya saya dapat ilmu juga sih dari sini. Kadang orang mikirnya ini, maaf saya bukan penyair, jadi Mas Henry ku iso puisi terus jadi buku juga akhirnya. Judul ini sengaja saya bikin kan supaya provokatif. Ya memang provokatif gitu loh. Jadi saya nggak bisa nyanyi, tapi nulis buku tentang penyanyi kan. Ya misalnya bergerak. Ya mungkin motivasi juga buat orang-orang yang belum pede untuk berkarya. Ya, ini kalau orang bilang, saya tidak ada berpuisi, apa semua mau penyanyi. Dibakar oleh Edwarian. Ini penyanyi. Itu lebih baik. Puisi ya, ini kan itu puisi. Makanya nih, kawan saya bukan penyanyi, jadi itu juga bukan puisi. Ya tidak apa-apa. Ya lebih baik daripada debat kusir memang. Itu jawab dengan karya. Jawab mana di pengantar tulis semacam pengantar. Ya oke, lebih bagus lah. Iya. Oke, kayaknya podcast ini udah kehabisan waktu. Saya tutup aja dulu ya. Mas Henry, terima kasih banyak ya kehadirannya. Ini podcast day ini baru yang pertama kali dan launchingnya sama Mas Henry Nur Cahyo, mantap kan. Terima kasih Sobat Bekesda. Nantikan episode ya namanya Mas. Episode selanjutnya Bekesda Podcast. Saya Frida Erli, host dari Bekesda Podcast. Mungkin nanti ada host yang lain yang lebih baik, yang kita pokoknya tunggu aja lah. Podcast ini pasti menarik, sudah pasti itu. Nggak mungkin nggak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.